Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, jika minggu yang lalu sudah ibu sampaikan materi tentang teks anekdot, kali ini materi kita adalah menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Dalam hal ini, karya sastra yang disajikan berbentuk hikayat dan cerpen. Dua karya sastra dari dua masa yang berbeda. Yang pertama karya sastra lama dan yang satunya karya sastra baru. Baiklah, sebelum dimulai materi tentang nilai-nilai dalam karya sastra tersebut, ibu bacakan sebuah teks tentang hikayat dan cerpen. Dua karya sastra nanti bisa kalian simak, bisa kalian bedakan baik isi, struktur maupun nilai-nilai yang terkandung. Silahkan anak-anak kalian menyimak apa yang nanti ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bacakan sebuah penggalan hikayat yang berjudul Niat Busuk Raja Petukal. Terima kasih atas pujian Tuan. Tuan-tuan datang dari jauh, tentu kami tidak akan mengecewakan tuan-tuan. Raja Petukal tidak meneruskan ucapannya. Ia seperti ragu-ragu, tetapi sebenarnya ia hanya berpura-pura saja. Ada apa lagi, Tuan? Muda Cik Leman ingin tahu. Jika sekiranya Tuan dapat mengizinkan, sambung Raja Petukal. Kalau dapat, tentulah akan saya izinkan. Perkara apa itu, Tuan hamba Raja Petukal? Jika Tuan berkenan, izinkan saya mengundang Tuan Putri Gadis Cik Inam berjalan-jalan di kapal saya. Kapal saya sekarang sedang berlabuh di dermaga bunga Melur Kembang Cina. Bolehlah Tuan Putri Gadis Cik Inam melihat-lihat keadaan di dalam kapal saya? Demikian anak-anak teks hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ibu bacakan sebuah penggalan cerpen yang berjudul Sarung untuk Bapak. Hanya saja Rusli tak mau membela diri dengan membongkar kejelekan orang lain. Terlebih jika itu melibatkan teman-temannya sendiri. Bapak adalah sosok yang meyakinkan Rusli agar selalu berbesar hati. Tak usah membongkar keburukan orang lain agar kamu terlihat lebih baik di mata warga kampung. Seburuk apapun kamu di mata orang lain, karena sebuah pilihan yang sudah diputuskan, bagi keluarga kamu adalah yang terbaik. Kata Bapak bijak diiringi wajah teduhnya.
Rusli mengangguk tajam. Beruntung ia bisa memiliki sosok seperti bapak dalam hidupnya. Demikian anak-anak, 2 teks sudah ibu sampaikan, ibu bacakan. Yang pertama hikayat, yang kedua cerpen. Selanjutnya bisa kalian menyimak materi tentang menelusuri karya sastra dari segi nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra. Silahkan kalian menyimak materi berikut. Menelusuri nilai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang lalu sudah ibu jelaskan mengenai teks anekdot yang merupakan cerita singkat dan mengesankan. Berikut materi kita adalah menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Ada beberapa subbab. Yang pertama, definisi, ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Yang C. Mengungkapkan kembali isi hikayat. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. E. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Definisi, ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat. Baiklah, definisi tentang hikayat. Hikayat adalah karya sastra. Baiklah, definisi tentang hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau meramaikan sebuah pesta. Berikutnya adalah ciri-ciri hikayat. 1. Anonim. 2. Istana sentris. 3. Bersifat statis. 4. Bersifat komunal. 5. Menggunakan bahasa klise. 6. Bersifat tradisional. 7. Bersifat didaktis. 8. Menceritakan kisah universal manusia. 9. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. 10. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Adapun jenis-jenis hikayat, hikayat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. 1. Hikayat berunsur Hindu. Contoh, hikayat Pendawa Lima dan hikayat Sri Rama. 2. Hikayat berunsur Hindu Islam. Contohnya, hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putra. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam. Contohnya, hikayat 1001 Malam dan hikayat Qomar al-Zaman. Sedangkan golongan yang kedua yaitu jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. 1. Jenis rekaan. 2. Jenis sejarah. 3. Jenis biografi. Jenis rekaan contohnya hikayat yang berjudul Malim Dewa,
Jenis sejarah contoh hikayat yang berjudul Hikayat Hang Tuah, Hikayat Patani, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang contoh jenis biografi berjudul Hikayat Abdullah dan Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung antara lain nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Berikutnya tentang unsur yang ada pada hikayat. Sebuah hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Berikutnya mengenai isi hikayat. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang termasuk unsur intrinsik: 1. Tema, 2. Amanat, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Tokoh dan penokohan, 6. Sudut pandang. Adapun unsur intrinsik meliputi religi atau agama, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, dan silsilah ataupun garis keturunan. Subbab yang ketiga adalah pengungkapan kembali isi hikayat. Bisa dengan cara menyampaikan ringkasan isi hikayat dan penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Ringkasan disebut juga dengan sinopsis. Dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. 1. Membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. 2. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. 3. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan yang menggambarkan karangan yang asli walau dalam bentuk yang singkat. Keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Kelima, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Berikutnya mengenai langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Yang pertama, membaca hikayat dengan seksama. Kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Subbab yang keempat adalah perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen.
bisa dilihat dari segi karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Yang kedua, perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Perlu diketahui, hikayat itu merupakan prosa lama, sedangkan cerpen merupakan prosa baru. Baiklah, penggunaan majas bisa berupa majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, maupun majas pertentangan. Ini penggunaan kebahasaan yang berupa majas pada prosa tersebut. Yang berikutnya, penggunaan kata-kata arkais. Ini yang biasa digunakan pada hikayat. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais. Arkais itu berarti berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti kata sah dan hatta, alkisah, dan sebermula. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah Ibu sampaikan tentang unsur pembangun karya hikayat dan cerpen. Kedua prosa tersebut memiliki unsur pembangun yang sama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik pada hikayat, satu, tema hampir sama, sedangkan pada cerpen tema lebih bervariasi dan banyak pilihan. Unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Pada hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Sedangkan pada cerpen, latar lebih bervariasi, baik latar tempat, latar waktu, maupun suasana. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Pada sebuah hikayat, tokoh terbatas raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan pada cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Yang keempat, unsur alur. Pada sebuah hikayat, alur yang digunakan biasanya alur maju. Sedangkan pada cerpen, alur yang digunakan adalah alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikutnya unsur sudut pandang. Pada hikayat, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan pada cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Unsur yang berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa pada hikayat yang digunakan bersifat statis. Pada sebuah cerpen, gaya bahasa lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya yang terakhir dari unsur intrinsik adalah unsur amanat. Pada sebuah hikayat, amanat ditulis secara eksplisit, sedangkan pada cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit.
Demikian unsur intrinsik kedua prosa itu. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur biografi pengarang. Pada karya sastra hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau dengan istilah lain anonim. Sedangkan pada cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai-nilai. Dalam hikayat, nilai agama dan pendidikan paling menonjol. Sedangkan pada cerpen, nilai lebih beragam. Misalnya, nilai sosial, nilai budaya, agama, dan pendidikan. Subbab yang yang kelima adalah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. 1. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. 2. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. 3. Memilih konflik yang menarik, mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. 4. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Selanjutnya adalah penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan pada saat menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen adalah 1. Keruntutan cerita. Yang kedua, suara, lafal, dan intonasi. Yang ketiga adalah gestur dan mimik. Demikian anak-anak, materi tentang menelusuri nilai-nilai karya sastra. Pada materi ini dicontohkan tentang hikayat dan cerpen. Mudah-mudahan demikian anak-anak materi tentang menelusuri nilai-nilai pada karya sastra. Pada materi ini dicontohkan tentang karya sastra lama dan karya sastra baru, yaitu hikayat dan cerpen. Mudahan kalian bisa menyimak, bisa mengerti, dan bisa memahami. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, baiklah anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami apa yang tadi Ibu sampaikan tentang materi menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Agar lebih jelas, lebih paham, kalian nanti bisa mengerjakan tugas dari Ibu, tugas proyek, jadi waktunya cukup lama, tidak tergesa-gesa. Nanti tugas Ibu lampirkan pada akhir video tersebut. Maaf, pada akhir video ini. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.